Mari kita melihat bersama-sama 9 keistimewaan dari Nabi Musa sebagai salah satu tokoh Alkitab yang begitu penting dan disebut nabi besar bagi orang Israel. Dia diyakini ada di surga hari ini karena pernah muncul pada waktu Yesus dipermuliakan bersama-sama dengan Nabi Elia yang juga diangkat hidup-hidup oleh Tuhan. Nomor 1, ini dapat menjadi pelajaran penting bagi saya, bagi keluarga saya, dan bagi kita semua. Nomor 1, Nabi Musa adalah seorang yang lemah lembut. Di dalam Bilangan 12 ayat 3 dicatat di sana. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang ada di atas muka bumi. Ayat ini merupakan penilaian Tuhan tentang seorang manusia. Tuhan menyatakan di sini bahwa Musa adalah seorang yang sangat lembut hatinya. Kalau kita membaca bahasa asli Alkitab tentang lembut hatinya ini, disebut aunaf. Aunaf ini berarti memiliki pengertian rendah hati. Nabi Musa pemimpin besar. Musa terdidik dalam tata krama dan ilmu yang sangat tinggi di Mesir. Ia belajar segala jenis ilmu. Ilmu ekonomi, ilmu irigasi, ilmu teknik, bahkan dia belajar ilmu perang di Mesir. Tapi Alkitab catat dia seorang yang sangat rendah hati. Ini menurut Tuhan. Yang kedua, ia rela menderita. Buktinya apa? Dia meninggalkan gemerlap dan kemewahan. Dia meninggalkan semua fasilitas terbaik, pelayanan nomor 1 di Mesir, pergi ke padang belantara, hidup susah. Ia rela menderita. Yang ketiga, pengertian itu lemah lembut. Apakah dari tutur kata atau dari perilaku, sifat, dan selanjutnya? Yang jelas Nabi Musa ini adalah seorang yang sangat lembut hatinya. Berikut nomor 4, Nabi Musa adalah seorang yang sangat sabar, penuh dengan kesabaran, dan mempunyai tingkah laku yang sangat halus. Sabar dan halus itu tentang Nabi Musa. Maka tidak heran Tuhan memberikan penilaian padanya sebagai orang yang sangat lembut hatinya, lebih dari semua manusia yang ada di bawah kolong langit ini. Berikut, dia adalah seorang yang toleran dan sangat sederhana. Hidupnya sederhana, padahal dia telah digelar, mendapatkan gelar dan predikat sebagai pangeran Mesir, calon jenderal besar Mesir. Kalau dia tetap bertahan di Mesir pada waktu itu, kemungkinan dia akan menjadi seorang Firaun, penguasa besar, hebat, kaya, dan sangat berpengaruh. Tapi ia telah pergi ke padang gurun, bertemu dengan beberapa perempuan di sana, Sipora, dan kemudian dengan rela hati, dengan rendah hati, dia memberi minum domba-domba dari calon mertuahnya pada waktu itu, Jitro. Kemudian dia adalah seorang yang tunduk pada otoritas dan mengandalkan Tuhan. Kalau kita periksa catatan-catatan Alkitab, sejarah hidupnya, ia tunduk pada otoritas Tuhan. Ia mengandalkan Tuhan, bersandar pada Tuhan. Itu tentang keistimewaan pertama dari Nabi Musa.
Maka tidak heran ketika ia meninggal, sebelum menyeberang ke sungai Yordan, ia meninggal, kata Alkitab, seluruh orang Israel mencari jenazahnya, tapi jenazahnya tidak ditemukan. Bayangkan, jutaan orang mencari jenazahnya di sebuah bukit yang gundul, tidak ada tanaman sama sekali karena bukit gurun, tapi jenazahnya tidak ditemukan. Artinya jenazah dari Musa diangkat oleh Tuhan, dan menurut banyak penafsiran ia dihidupkan kembali oleh Tuhan, diangkat oleh Tuhan, sama persis dengan Henok, dan juga sama persis dengan Nabi Elia. Nomor 2, keistimewaan dari Nabi Musa. Dia adalah seorang yang setia. Dia seorang yang setia. Bilangan 12 ayat 7. Bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku. Di sini kembali kita mendengarkan kesaksian yang kedua. Tuhan sendiri yang bicara. Tuhan sendiri yang bikin kesaksian bahwa Musa adalah seorang yang setia dalam segenap rumahku. Luar biasa kalau penilaian ini datang dari Tuhan. Kalau penilaian datangnya dari manusia, bisa salah. Orang bilang dia baik, belum tentu baik. Orang ceritakan bahwa dia jujur, belum tentu jujur. Teman-teman bilang dia adil, belum tentu adil. Orang bilang dia tulus, belum tentu tulus. Tapi kalau Tuhan bilang setia, jujur, baik, adil, sudah pasti baik, adil, dan setia. Tuhan bilang Musa adalah seorang yang sangat setia dalam rumah Tuhan. Hari ini saya boleh bilang, kalau kita rindu mau diangkat oleh Tuhan, masuk dalam kerajaan surga, kita mesti lemah lembut, kita juga mesti setia. Saudara-saudara sekalian, kata setia dalam bahasa Ibrani adalah aman. Aman itu berarti setia dan mendukung. Mendukung. Ilustrasinya saya bisa katakan, seorang adik atau seorang kakak perlu mendukung adiknya. Ayah ibu perlu mendukung anaknya. Sahabat yang baik perlu mendukung temannya. Ini yang dimaksud dengan setia. Baku bantu, baku tolong, baku jaga, memberikan servis terbaik. Kemudian setia itu adalah menjunjung tinggi pelayanan di rumah Tuhan, menjunjung tinggi pekerjaan Tuhan. Rumah Tuhan itu banyak perabot, terbuat dari emas, tembaga, perunggu, perak, terdiri dari banyak perabot-perabotan. Ada peti perjanjian, tutup peti perjanjian, ada pula mesbah dupa, meja roti, kandil emas, ada kolam pembasuhan, ada juga mesbah korban bakaran, ada tiang-tiang, ada pagar-pagar. Semua harus dikontrol, dijunjung tinggi semua kegiatan, apapun juga termasuk barang-barang dalam rumah Tuhan. Di gereja kita ada nilai-nilai, ada perabot-perabot yang kita harus hargai. Puji Tuhan. Yang berikut, kata setia di sini memelihara. Memelihara. Apa saja yang ada di dalam rumah Tuhan
itu menjadi tanggung jawab Musa untuk memeliharanya, supaya barang-barang itu terjaga, barang-barang itu aman, barang-barang itu masih bisa dipakai, dan barang-barang itu bisa dipergunakan bagi pekerjaan Tuhan. Hendaknya kita, anak-anak Tuhan, memelihara rumah Tuhan. Tak cuma hadir dalam rumah Tuhan, tapi memelihara rumah Tuhan. Katakan amin. Semua yang siap katakan amin. Jikalau kita mau diangkat oleh Tuhan masuk dalam kerajaan surga, tolong ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak muda, perhatikan rumah Tuhan. Jangan cuma ibadah, perhatikan kebersihannya, perhatikan perabotannya, perhatikan semua kebutuhan-kebutuhannya, perhatikan semua barang-barangnya. Ini adalah rasa cinta kita buktikan kepada Tuhan. Jangan terjadi pembiaran pada semua apa yang terkait dengan rumah Tuhan. Selanjutnya, harus menjadi perawat dalam rumah Tuhan. Ikut terlibat merawat, ikut terlibat dalam semua kegiatan dan memastikan semua barang-barang dalam rumah Tuhan itu terpelihara. Sound sistemnya, kabel-kabelnya, AC-nya, kalau di gereja kita. Dan selanjutnya juga bahwa kata aman itu menjadi pilar, tiang utama. Musa menjadi tiang utama, sponsor utama, pelaku utama dalam rumah Tuhan. Dalam ibadah dia ada, dalam kegiatan apapun dia ada, menjadi pilar, tiang dalam rumah Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Sekarang bukan saatnya lagi gereja ternina bobok dengan keadaan. Jangan lagi gereja tunggu di servis. Jangan lagi anak-anak Tuhan tunggu pelayanan. Saatnya anak-anak Tuhan melayani. Jangan lagi kita menjadi manja dengan keadaan. Sekarang masa kita tegar, masa kita kuat. Zamannya kita berlari kencang. Sudah saatnya kita menunjukkan kita adalah pilar dalam rumah Tuhan, menjaga keseimbangan dalam rumah Tuhan. Kalau oleh disanggah ataupun ditopang dengan tiang-tiang, kalau ada hal-hal yang nggak beres, ditongkang, disokong, dikuatkan, ditambah mantapkan, ditambah perbaiki. Jangan sampai sendi-sendi gereja itu menjadi goyang. Kita semua sudah dewasa. Mari kita menjadi pilar dalam rumah Tuhan. Selanjutnya, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, menjadi pendukung utama. Itu setia dalam pengertian apa yang Tuhan sematkan dan taruh pada Musa. Menjadi pendukung utama, menjadi orang yang tampil ke depan untuk membela seluruh pelayanan dalam rumah Tuhan. Ini bicara soal tanggung jawab. Kalau kita merasa memiliki, kita akan merawat. Kalau kita merasa memiliki, kita akan menjaga. Kalau kita merasa memiliki, kita akan melakukan semua yang terbaik, menjadi pendukung utama dalam pekerjaan Tuhan. Dengar baik, Tuhan tidak lama lagi akan datang. Saatnya kita buktikan bahwa kita bekerja, kita melayani, kita berkorban, mulai dari anak-anak muda sampai orang-orang tua yang sepakat. Katakan amin. Kata aman menurut versi Tuhan di situ itu berarti dapat diandalkan. Itu setia, itu orang itu
bisa diandalkan, dapat diandalkan. Jangan sampai kita tidak dapat diandalkan oleh Tuhan. Pastikan dan buktikan bahwa kita dapat diandalkan. Keluarga Siloam dapat diandalkan. Engkau dapat diandalkan. Sebagai anak Tuhan engkau diandalkan. Sebagai pelayan Tuhan engkau diandalkan. Sebagai anak-anak muda engkau diandalkan. Ucapkan amin. Katakan amin. Engkau sedang diberkati dengan pengajaran. Yang berikutnya, kata aman ini adalah dapat dipercaya, memiliki integriti, dapat dipercaya. Semua ibu-ibu pelayan dapat dipercaya. Pemimpin-pemimpin gereja sel dapat dipercaya. Seluruh majelis dapat dipercaya. Tua-tua sidang, engkau dapat dipercaya. Haleluya. Haleluya. Anak-anak muda tidak boleh manja lagi zaman sekarang. Engkau dapat dipercaya dan engkau dapat diandalkan. Yang terakhir, berdiri kokoh. Tak mudah roboh dipukul ombak. Tak mudah goyang dan roboh rebah dipukul angin. Tak bisa dihanyutkan oleh banjir yang besar. Tak bisa digeserkan oleh kata-kata orang, oleh sindiran dan olokan orang, bahkan oleh fitnaan dan celaan. Berdiri kokoh. Hei keluarga Siloam, berdirilah kokoh. Tuhan mau kita berdiri kokoh. Selanjutnya itu berarti benar untuk membangun, dan ia menjadi seperti orang tua yang mengayomi. Itu setia, menjadi seperti orang tua yang mengayomi, menjaga dan memelihara, dan sebagai perawat yang memberikan perawatan kesehatan, atau sebagai dokter yang memberikan penyembuhan dengan banyak terapi. Itu yang dimaksud dengan setia dalam rumah Tuhan. Itu Musa. Maka Musa diangkat oleh Tuhan. Yang ketiga, rendah hati. Saya akan bagi tiga poin selama 3 hari ini. Musa adalah seorang yang rendah hati. Dikatakan dalam Keluaran 3 ayat 10-11, bunyinya begini. Jadi sekarang pergilah, aku akan mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Ayat 11, perhatikan. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Ketika Musa diutus oleh Tuhan pergi menghadap Firaun untuk mengeluarkan orang Israel dari tanah Mesir, ia sadar diri. Dia bilang, siapakah aku ini mesti pergi menghadap Firaun? Aku kurang. Aku tak sanggup dan aku tak mampu. Aku tidak bisa. Tapi coba perhatikan baik-baik di sini. Dengar ya. Dia menunjukkan kerendahan hatinya, bukan kejagoannya, bukan kehebatannya, bukan skill yang dia tunjukkan. Padahal kita tahu bersama seperti apa yang saya katakan tadi, ia telah belajar di University Mesir dengan profesor-profesor terbaik. Dia telah belajar ilmu irigasi, ilmu teknik, ilmu bahasa. Ia telah belajar juga tentang ilmu pemerintahan. Ia telah belajar ilmu kesehatan, ilmu kedokteran. Ia juga telah belajar ilmu matematika, ilmu falak. Ia juga telah belajar tentang ilmu perang. Hebat ini orang, jago ini orang. Tapi ia tidak menonjolkan diri bahwa dia hebat, bahwa ia bisa, bahwa ia jago. Tidak, ia justru bilang,
Aku tak sanggup, aku tak mampu, aku tak hebat, aku kurang. Ini yang Tuhan suka. Haleluya. Haleluya. Padahal dia sudah berdialog dengan Tuhan. Tuhan kasih semua kuasa padanya, termasuk kuasa dalam membuat tongkat menjadi ular. Termasuk padanya Tuhan berikan kuasa mengubah air menjadi darah. Termasuk kuasa padanya untuk membuat abu menjadi nyamuk atau menjadi lalat pikat. Termasuk menunjuk langit untuk menurunkan hujan api dan juga hujan es. Padanya ada semua kuasa dan keajaiban. Tapi dia seorang yang rendah hati, setia, dan dia seorang yang lembut hatinya. Haleluya. Haleluya. Ini 3 poin yang kita belajar dari Musa. Inilah yang membuat dia terangkat naik ke surga dan bisa jumpa Tuhan Yesus bersama dengan Elia di atas gunung di mana Tuhan Yesus dipermuliakan. Haleluya. Memang Musa tidak sempat masuk di tanah Kanaan, tapi di perjanjian baru dalam kemuliaan yang luar biasa ia bisa hadir di tanah perjanjian di atas gunung, berjumpa dan bercakap-cakap dengan Yesus. Haleluya. Ini yang kita suka, ini yang kita senangi. Nomor 1, kita harus lemah lembut. Nomor 2, kita setia. Nomor 3, kita rendah hati. Inilah bagian pertama untuk malam ini. Sekarang ini, Ya api Pantekosta heranlah, ya api Pantekosta heranlah.